Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-23 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabul Bai', kitab jual beli. Jual beli adalah pembahasan pokok yang kedua di dalam ilmu fikih. Telah berlalu bersama kita pembahasan ibadat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang merupakan rukun-rukun Islam. Penulis memulai di sini dengan pembahasan jual beli, karena hajat kepada jual beli ini sangat diperlukan. Manusia perlu makan, minum, ya. Maka di dalam mendapatkan makan dan minum tersebut, bertransaksi dalamnya, diperlukan untuk mengetahui hukum-hukumnya. Sini ada pendahuluan dari penulis. Kita fokuskan pada 12 pembahasan. Yang pertama, hukum asalnya. Kata beliau, qala Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah menghalalkan al-bai', menghalalkan jual beli. Di hukum asal pada jual beli, dia adalah halal, hal yang diperbolehkan berdasarkan ayat dan juga berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali kalau dia dalam bentuk tijarah, perdagangan, saling ridha antara kalian. Dan hadits-hadits akan datang, insyaallah kita sebutkan sela-sela pembahasan sejumlah hadits menunjukkan syariat jual beli dan pembolehannya. Dan sepakat para ulama secara global tentang pembolehan jual beli. Ya, dan hukum asalnya adalah halal. Bagaimana di dalam ayat, wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan definisi jual beli secara istilah. Adapun secara bahasa, jual beli itu dari lafaz yang mutabad. Maksudnya dia mengandung dua makna sekaligus, yang dua makna ini bertentangan. Sebab al-bai' bisa bermakna menjual, dan al-bai' bisa bermakna membeli. Bisa bermakna membeli. Ya. Karena itu dikatakan kitabul bai', kitab jual beli. Karena bisa dibahasakan untuk menjual, bisa dibahasakan untuk membeli. Adapun secara istilah, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini mendefinisikan bai' jual beli dengan definisi, kata beliau, wal bai'u mu'awadatul mali bil mal. Jual beli itu adalah mengganti harta dengan harta. Ya. Mengganti harta dengan harta. Maksudnya harta dia tukar dengan harta yang lain. Apakah dalam bentuk barang atau dalam bentuk manfaat. Iya. Dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ain, benda. Jadi tatkala terjadi muawadhah, penukaran, maka itulah yang disebut dengan jual beli, al-bai'. Ini salah satu definisi ya yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Ada definisi lain bahwa al-bai' adalah mubadalatu malin bimal atau manfaatin mubahah
walau fi dhimmah. Bahwa jual beli adalah penukaran harta dengan harta, atau penukaran harta dengan sebuah manfaat yang boleh. Walau fi dhimmah, walaupun dalam dhimmahnya, dalam tanggung jawabnya. Iya. Baik. Jadi ini disebut disebut jual beli. Penukaran harta dengan harta, atau penukaran manfaat dengan apa? Harta dengan manfaat. Ya. Walaupun di dalam dhimmahnya. Di dalam dhimmahnya maksudnya tidak langsung cash. Iya. Contoh, harta dengan harta. Dikatakan saya jual HP ini, misalnya, dengan harga buku. Dia bayar dengan apa? Buku. Mal dengan mal. Atau dia katakan, saya jual HP ini dengan harga 100.000. Dan juga mal dengan mal. Ya. Atau dia katakan, saya jual HP ini 100.000. Kamu bayar bulan depan. Nah, ini menjual tapi fi dhimmah, masih ditanggung jawab. Iya, tidak langsung cash tapi ditanggung jawabnya. Dan ini disebut jual beli juga. Atau dalam bentuk manfaat, dia jual dengan manfaat. Misalnya dia berkata, saya jual HP ini ya kepada kamu dengan bayaran kamu antar saya ke rumahku misalnya. Ya, maka ini manfaat ya, dijual HP dengan mengambil manfaat pengantaran. Ini semuanya masuk di dalam bentuk-bentuk jual beli. Ya. Masuk di dalam bentuk-bentuk jual beli. Baik. Jadi jual beli terdapat di dalamnya muawadhah, mubadalah, penukaran. Menunjukkan bahwa ada sighah di dalam penukarannya. Kemudian ada dua orang yang melakukan akad. Al-akid, ada dua orang akid di dalamnya, dia melakukan akad. Kemudian yang ketiga di dalamnya ada harta atau ada manfaat. Ya. Maka ini secara umum ketentuan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan jual beli. Dan kaidah umum ini berjalan. Ya. Hingga masa sekarang ini terdapat berbagai bentuk jual beli modern. Panjang ketentuan dan syarat-syarat itu ada, maka dia dianggap sebagai jual beli. Dianggap sebagai jual beli. Baik, di sini di pembahasan penulis akan menyebutkan sejumlah perkara. Dan dari sejumlah perkara ini beliau ingin mengisyaratkan bahwa pada jual beli itu disyaratkan syarat-syarat keabsahan. Sebelum saya bahas ucapan penulis, saya ingin simpulkan dulu sebagai kaidah bahwa pada jual beli disyaratkan 7 syarat. Pada jual beli disyaratkan berapa syarat? 7. Yang pertama, at-taradi. Adanya saling ridha antara keduanya. Nah, yang kedua, orang yang melakukan akad jaizut tasarruf. Yang melakukan akad itu adalah orang yang dibolehkan transaksinya. Iya. Orang yang dibolehkan transaksinya. Maksudnya dia balik, akil, ya.
dan rasyid. Bukan safih. Dia balik, mumayyiz, dia mampu membedakan harga. Baik. Karena itu anak kecil tidak boleh dia melakukan jual beli transaksi. Kecuali hal-hal yang ringan, sepele. Yang sudah merupakan kebiasaan anak kecil. Kalau misalnya dia beli permen, beli roti. Dan seperti itu anak kecil pandai. Andai kata si penjual menaikkan harganya 100 rupiah, dia naikkan 500. Mungkin si anak kecil berkata, kenapa mahal sekali? Ya. Karena hal ini dia terbiasa. Tapi kalau anak kecil jual beli rumah, jual beli mobil, ini tidak diperbolehkan. Demikian pula disyaratkan dia akil, waras. Andai kata ada orang yang tidak waras berkata, saya jual rumah ini kepadamu dengan harga 1 juta, ya, ini tidak syah. Karena orang ini tidak waras. Baik. Dan dia harus rasyid, pandai menggunakan duitnya. Bukan safih. Kalau dia safih, tidak boleh dia transaksi. Ya. Karena itu tidak boleh dia katakan, saya beli air aqua ini dengan harga 1 juta. Ya. Kalau dia beli air aqua dengan harga 1 juta, itu ghairu rasyid namanya. Tidak pandai menggunakan duitnya. Ya. Karena ini dimaklumi ya, aqua itu, ya botol paling besarnya tidak sampai 10.000. Dia beli dengan harga berapa? 1 juta. Ini menunjukkan dia ghairu rasyid. Baik, jadi ini syarat yang kedua. Hendaknya orang yang melakukan akad digolongkan ke dalam orang yang boleh bertransaksi. Syarat yang ketiga, disyaratkan pada barang yang dilakukan transaksi adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Dia adalah barang yang boleh dimanfaatkan. Dan ini akan disinggung nanti oleh Ibnu Qudamah. Kemudian yang keempat, disyaratkan transaksi jual beli itu berasal dari pemilik atau siapa yang menduduki kedudukan pemilik. Iya. Ini juga akan kita jelaskan. Yang kelima, disyaratkan barang yang dilakukan padanya akad mampu diserahkan. Mampu diserahkan. Atau mungkin untuk diserahkan. Kemudian syarat yang keenam, disyaratkan barang yang dilakukan padanya transaksi adalah barang yang dimaklumi. Dengan melihatnya atau dengan sifatnya. Kemudian syarat yang kedelapan atau syarat yang ketujuh, disyaratkan harga pada transaksi itu adalah hal yang dimaklumi. Jadi ini 7 syarat secara global. Ya, 7 syarat ini adalah hal yang dimaklumi di kalangan ahli fikih. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala akan menguraikan di sini pembahasan yang terkandung di dalamnya pensyaratan-pensyaratan tersebut. Baik, dan ini pembahasan kita yang ketiga sekarang, pembolehan menjual hal yang bermanfaat, yang mubah. Kata Ibnu Qudamah setelah menjelaskan definisi, kata beliau, wa yajuzu bai'u kulli mamlukin fihi naf'un mubah illa al-kalb. Iya. Dan dibolehkan untuk menjual segala barang yang dimiliki. Ini syarat kepemilikan ya. Hanya saja akan datang nanti Ibnu Qudamah menegaskan tentang masalah kepemilikan. Boleh menjual segala barang yang dimiliki fihi naf'un mubah. Padanya ada manfaat yang dibolehkan. Ya, jadi barang yang boleh dilakukan transaksi harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka itu namanya membuang-buang harta. Dan telah syah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makna-makna tentang haramnya membuang-buang harta.
Iya. Karena itu harus barang yang ada manfaatnya. Barang yang ada manfaatnya. Baik. Kalau dia menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, iya, maka ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Misalnya dia menjual sampah-sampah misalnya. Atau dia menjual misalnya lalat-lalat. Ya, ini dari hal yang tidak ada manfaatnya. Baik. Adapun kalau ada manfaatnya, walaupun kadang hal tersebut pada dasarnya kadang tidak adalah najis atau tidak diperbolehkan, tapi kalau misalnya suatu saat ada manfaatnya, maka mungkin untuk dilakukan padanya transaksi. Seperti menjual kotoran untuk dijadikan pupuk misalnya, itu berubah menjadi ada manfaat. Iya. Atau dia jual cacing misalnya, umpan untuk orang yang memancing. Tidak ada masalah sebab di sini dipakai sebagai manfaat. Iya. Kemudian manfaat ini disyaratkan manfaat yang mubah, manfaat yang boleh. Karena itu haram menjual khamar. Walaupun khamar ada manfaatnya, tapi manfaatnya adalah manfaat yang diharamkan. Iya. Manfaat yang diharamkan. Baik. Demikian pula di sini Ibnu Qudamah memberi contoh illal kalb, kecuali anjing. Sebab anjing ini walaupun dia bermanfaat, ya, tapi manfaatnya, walaupun dia manfaat mubah, tapi dia diharamkan, tidak boleh dijual. Karena itu Ibnu Qudamah tidak memperbolehkannya di sini. Baik. Kata beliau illal kalb, kecuali anjing. Nah, kenapa? Kata Ibnu Qudamah, fa innahu la yajuzu bai'uha, karena tidak boleh dijual. Ya. Tidak boleh dijual. Wala gurmuhu ala mutlifihi, dan tidak ada denda bagi orang yang melakukan kerugian terhadapnya. Maksudnya membuat anjingnya cacat atau anjingnya mati. Ya, tidak ada denda baginya. Kata Ibnu Qudamah, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb wa qala man iktana kalban illa kalba mashiyatin aw saydin naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga anjing. Dan beliau juga bersabda, ya, larangan beliau dari harga anjing dimaklumi ya. Dalam beberapa hadis ada di dalam riwayat Bukhari dan ada di riwayat Muslim. Di antaranya hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari thamanul kalb, dari harga anjing. Iya. Baik. Ibnu Qudamah sebutkan di sini hadis bahwa siapa yang memelihara anjing, kecuali kalau anjingnya itu adalah anjing untuk dipakai menjaga kebun atau dipakai menjaga hewan ternak atau dipakai berburu. Ya, jadi siapa yang memelihara anjing selain dari keperluan itu akan berkurang dari amalannya setiap hari 2 qirat. Ya, dan 1 qirat ini pahala yang sangat besar ya, seperti gunung. Jadi kalau dia punya 10 gunung, tiap hari kurang 2 qirat. Nah, baik. Nah, hadits yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkannya menjual anjing. Ya. Dan keumuman hadits-hadits termasuk di dalamnya
anjing yang terlatih seperti anjing yang dipakai berburu atau anjing polisi dipakai melacak jejak, ya, atau yang semisal dengan itu. Ini masuk di dalam keumuman riwayat tidak boleh dijual. Walaupun ada sebagian dari ulama yang mengatakan kalau dijual diperbolehkan bukan karena dia anjingnya, tapi karena ada manfaatnya atau karena taklim yang diberikan kepadanya. Maka upah atau harga karena pendidikan yang diberikan kepada anjing tersebut. Nah, ini pendapat ya sebagian ulama dan punya sisi kekuatan. Walaupun mengambil keumuman hadits-hadits itu lebih selamat. Baik. Kemudian kata beliau, jadi tidak boleh dia jual. Kemudian kalau misalnya ada yang melakukan perugian terhadap anjing itu dengan membunuhnya atau membuatnya cacat, maka tidak ada denda terhadapnya. Dia tidak wajib menggantinya. Ya. Karena ini memang berkaitan dengan mengitlaf, merusak barang yang haram. Ya, dan hal yang haram kalau dirusak tidak wajib diganti. Ya, ini ketentuan umum ya. Di dalam masalah perusakan barang yang haram. Bukan artinya di sini kita membahas bahwa boleh seseorang pergi merusak semua barang yang haram milik orang. Ya. Dia melihat misalnya alat-alat musik milik tetangganya, dia pergi pecahkan. Atau dia lihat anjing milik tetangganya, dia tembak misalnya. Ya. Pakai senapan angin. Ini tidak dibenarkan ya, sebab hal-hal yang berkaitan dengan perubahan di umum itu adalah wilayah pemerintah. Ya. Kalau di rumahnya misalnya anaknya memelihara anjing, kemudian dia dia bunuh anjingnya, ya, itu tidak ada masalah sebab itu di wilayahnya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang menjual hal yang tidak dimiliki. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yajuzu bai'u ma laysa bimamlukin li bai'ihi illa bi idni malikihi aw wilayatin alaihi. Kata beliau tidak boleh menjual hal yang tidak dimiliki oleh si penjualnya. Nah, ini diantara syarat jual beli juga, bahwa barang yang dijual itu harus masuk dalam kepemilikan si penjual. Ya. Karena Nabi melarang dalam hadits Hakim bin Hizam, kata beliau, wala tabi' ma la tamlik. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Ya. Hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak ya. Bahwa tidak boleh seorang itu menjual apa yang dia tidak miliki. Dalam sebagian riwayat, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual apa yang tidak berada di sisimu. Iya. Jadi disyaratkan dia berada di dalam kepemilikan. Jadi siapa yang menjual barang seseorang tanpa izin pemiliknya, maka ini jual beli yang tidak syah. Iya. Kecuali bi'idni malikihi, kecuali kalau pemiliknya mengizinkan. Lain lagi kalau pemiliknya mengizinkan, itu tidak dipermasalahkan. Sebagaimana Urwah Al-Bariki radhiyallahu taala anhu diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli seekor kambing. Dan Urwah diberi duit 1 dinar oleh Nabi supaya membeli seekor kambing. Maka Urwah pergi membeli kambing. Tapi dia tidak beli 1 ekor. Dengan 1 dinar itu dia tawar, akhirnya dapat 2 ekor kambing. Ya, setelah dapat 2 ekor kambing, karena Nabi hanya pesan 1 ekor saja, salah satu dari kambing itu dijual lagi. Karena dia pandai menjualnya, dia jual 1 ekor itu dengan harga 1 dinar. Ya, jadi ini Masya Allah ya.
Akhirnya dia kembali membawa pesanan Nabi 1 ekor kambing dan juga masih membawa duit Nabi 1 dinar. Iya. Karena Nabi mendoakan kebaikan untuk Urwah. Barakallahu laka fi safqati yaminik. Semoga Allah memberkahi untuk engkau pada transaksi jual belimu. Dan doa ini berpengaruh pada Urwah. Ya, katanya tidaklah beliau melakukan transaksi jual beli apapun kecuali Urwah beruntung. Dia jual apapun kecuali dia pasti beruntung. Sampai sebagian tabi'in yang meriwayatkan hadits mengatakan, andai kata Urwah menjual pasir saja, dia pasti beruntung. Ya. Karena Nabi mendoakannya. Baik. Jadi boleh kalau seizin pemiliknya ya. Berikutnya awwalayatin alaihi. Dan juga boleh kalau ada apa wilayah. Awilayatin alaihi, ada wilayah terhadapnya. Dia punya misalnya wali anak yatim, wali orang yang gila, tidak waras, wali orang yang safih. Ya dia sebagai walinya, tidak ada masalah dia melakukan transaksi. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan hal yang lebih baik. Ya, karena dia wali berhak dia melihat pada harta anak yatim tersebut apa yang membawa kebaikan untuk si anak yatim. Kalau diambil sebagian hartanya misalnya, dia masuk ke dalam perdagangan dan dugaan besarnya atau dia yakin pasti beruntung di situ dan membawa kebaikan untuk si anak yatim, tidak ada masalah. Sebab dia adalah walinya. Baik, selesai sudah tentang menjual hal yang tidak dimiliki. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang menjual hal yang tidak bermanfaat. Ya. Menjual hal yang tidak bermanfaat. Kata beliau wala bai'u ma la naf'a fihi kal hasyarat. Dan tidak boleh seorang itu menjual hal yang tidak ada manfaat padanya seperti hasyarat. Ya. Seperti dia menjual lalat, ya, nyamuk, atau yang semisal dengan itu. Ini seperti hasyarat. Jadi umumnya hal yang tidak ada manfaatnya, ditegaskan di sini oleh penulis, tidak boleh apa? Dijual. Ya, dalilnya adalah apa? Dilarang untuk apa? Membuang-buang harta. Iya. Dan juga masuk ke dalam keumuman tidak boleh memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Jadi kalau misalnya dia jual hal yang tidak ada manfaatnya untuk orang, diambil duit dari orang itu artinya dia makan harta manusia dengan cara yang batil. Nah, baik. Kemudian berikutnya tentang menjual hal yang tidak atau menjual manfaat yang haram. Kata beliau wala ma naf'uhu muharram. Demikian pula tidak boleh menjual hal yang manfaatnya diharamkan. Al-khamri wal maitah, seperti khamar dan bangkai. Ya, karena khamar ini sepakat para ulama pengharamannya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Sungguhnya Allah mengharamkan, Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Asnam, berhala-berhala. Wal maita, demikian pula bangkai, dan ini disepakati. Dalilnya apa yang telah berlalu. Nah, masuk juga alat-alat musik. Iya. Ini tidak boleh dijual. Masuk juga di dalamnya rokok. Iya. Masuk juga di dalamnya kartu-kartu yang dipakai berjudi.
atau domino, hal yang dipakai untuk berjudi. Ya, dan masuk juga di dalamnya buku-buku yang memuat kekafiran, kefasikan, bid'ah, pemikiran yang sesat. Nah, ini termasuk hal yang perlu diingatkan pada banyak manusia yang bergampangan menjual buku-buku yang mengandung pemikiran menyimpang. Sebab itu artinya dia menjual suatu hal yang manfaatnya haram. Iya. Dan dengannya dia makan harta dari sumber yang diharamkan. Baik. Kemudian penulis berkata tidak boleh menjual bangkai ya. Bangkai juga tidak boleh dijual. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Kecuali bangkai yang dihalalkan. Itu bangkai kalau bangkainya haram ya. Tapi kalau misalnya kulit bangkai sudah disamak, dia sudah halal. Apakah boleh menjual kulit bangkai yang sudah disamak? Jawabannya boleh karena asalnya halal. Demikian pula bangkai yang dibolehkan seperti ikan laut. Iya. Ini diperbolehkan. Seperti belalang diperbolehkan untuk menjualnya. Karena manfaatnya dihalalkan. Ya, di masa sekarang ini ada hewan-hewan yang dibekukan. Ya, hewan-hewan yang apa? Dibekukan sebagai hiasan. Ya. Dia tentunya bangkai ya. Tentunya apa? Bangkai. Apakah halal menjualnya? Jawabannya kalau tidak disembelih, berarti dia apa? Dia masuk ke dalam bangkai yang haram untuk dijual. Tidak boleh dijual. Tapi kalau sudah disembelih, ya, kemudian diawetkan, disuntik, setelah disembelihnya, atau dia sudah misalnya ditembak dengan cara yang halal, kemudian dia mati, karena di pembahasan said, ya, kemudian setelah itu diawetkan, maka secara umum tentang masalah menjualnya adalah boleh saja. Hanya saja perlu dilihat apa manfaat dari penjualannya. Dia bermanfaat atau tidak, kalau manfaatnya wajar atau tidak. Ya, jelas ya. Karena kadang ada orang yang menjual dari hewan-hewan yang dibekukan seperti itu dengan harga yang tidak masuk akal. Ya, masuk ke dalam bentuk membuang-buang harta. Baik, itu saja yang diperhatikan. Kemudian penulis berpindah menjelaskan tentang menjual hal yang tidak ada. Kata beliau rahimahullah, wala bai'u ma'dumin, dan tidak boleh menjual ma'dum, hal yang belum ada. Kalladhi tahmilu amatuhu wa syajaratuhu, seperti nanti apa yang lahir dari budaknya, atau apa yang keluar dari pohon tanamannya. Dia berkata, kalau budakku ini melahirkan, maka anaknya nanti saya jual kepada kamu. Nah, ini tidak diperbolehkan, sebab dia menjual ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Demikian pula kalau dia berkata, dan pohonnya belum berbuah. Dia berkata, apa yang dihasilkan oleh pohon ini, maka buahnya saya jual kepada kamu dengan harga sekian. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena dia menjual sesuatu yang belum ada. Iya. Ini pensyaratannya dari Ibnu Qudamah. Nah, dari syarat jual beli sebagaimana yang telah kita singgung secara umum, disyaratkan barang yang dijual adalah hal yang dimaklumi. Perkara yang sudah diketahui, dilihat atau ada sifatnya. Sedangkan ini tidak ada. Iya. Perkara yang tidak ada. Jangankan yang tidak ada, yang ada gharar saja, yang tidak jelas saja tidak boleh, apalagi hal yang seperti ini. Dan telah syahid dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'il gharar, jual beli secara al-gharar. Dan gharar itu adalah ketidakjelasan. Iya. Kemudian kata beliau, wala majhulin kal haml wal ghaib alladhi lam yusaf wa lam tataqaddam ru'yatuhu. Iya. Demikian pula dari hal yang tidak boleh menjual hal yang majhul, tidak diketahui, seperti kehamilan.
Ya, memang betul bahwa untanya misalnya sedang hamil, kemudian dia katakan saya jual janin unta ini. Nah, ini masih majhul, betul hamil. Tapi tidak diketahui janinnya ini apa, jantan atau betina. Dia sempurna atau cacat, keluarnya nanti hidup atau tidak. Jadi semuanya tidak jelas. Karena itu hal tersebut dilarang. Karena Nabi melarang dari al-gharar. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, naha an bai' habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual habalil habalah, kandungan di dalam kandungan. Iya. Baik. Jadi misalnya untanya hamil. Kemudian dia katakan saya jual anak yang lahir dari janin yang berada di dalam unta ini. Ya, ini apa namanya? Gorornya lebih parah. Ya. Sebab dia jual anak yang akan lahir dari janin yang berada di perut unta. Janinnya saja belum diketahui apakah keluar atau tidak. Apalagi dia sudah menjual apa? Nanti kalau janin itu punya anak. Ya, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dailah pelarangannya adalah hal yang dimaklumi, sesuatu yang belum ada, sesuatu yang apa? Tidak diketahui. Kemudian berikutnya, kata Ibnu Qudamah, wal ghaib alladzi lam yusaf, hal yang gaib yang tidak disifatkan. Iya, sesuatu tidak ada tapi tidak disifatkan. Dia katakan saya jual barangku dengan harga 100.000. Barang apa? Iya, dan barangnya tidak ada di depannya. Jelas ya? Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini saya kira jelas. Kemudian walam tataqaddam ru'yatuhu. Ya, belum pernah dilihat. Jadi barangnya tidak disifatkan, belum pernah dilihat. Adapun kalau sudah dia sifatkan, dia katakan misalnya bahwa saya jual kepada kamu motor, ya, Honda. Dia sebutkan modelnya, tahunnya. Maka yang seperti ini dia sebut dengan sifat. Walaupun barangnya tidak ada, boleh saja terjadi transaksi jual beli. Ya demikian pula kalau dia katakan saya jual tanahku di tempat ini, dia sebut namanya. Walaupun dia belum pernah melihat tanah itu, ya, maka tanah secara umum walaupun tidak dilihat tapi hal yang dimaklumi. Ya, hal yang dimaklumi. Karena itu boleh untuk melakukan transaksi jual beli. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala ma'juzun atau wala ma'juzin an taslimihi kal abik wasyarid wat tayr fil hawa was samaki fil ma'. Yang berikutnya tentang menjual hal yang tidak mampu diserahkan. Iya. Dia menjual sesuatu tidak mampu dia serahkan. Nah, seperti misalnya dia menjual budak yang lari, al-abiq. Ya, budaknya lari. Katakan saya jual budakku yang lari. Tidak diketahui di mana budaknya. Ya. Maka ini tidak boleh karena dia tidak mampu menyerahkannya. Wasyarid. Demikian pula seperti hewan yang lari, untanya lari, kambingnya lari misalnya ke hutan. Dia katakan saya jual kambingku yang lari di hutan. Nah, ini tidak boleh ya. Demikian pula wat tayr fil hawa. Dia katakan saya jual burung-burung yang berada di langit itu. Ya. Wasamak fil ma, atau dia katakan saya jual ikan-ikan yang berada di laut itu. Ya. Ini semua dari hal yang tidak diperbolehkan. Ya, sebagian dari apa yang disebut tadi ada hal yang tidak masuk dalam kepemilikannya dan ada hal yang tidak mampu dia serahkan. Adapun kalau misalnya dia mampu menyerahkannya, seperti dia jual burung yang terbang di langit, tapi burung itu burung peliharaannya, ya, biasanya kembali ke kandang pada waktunya, itu tidak ada masalah. Dia punya merpati misalnya, merpatinya dia lepas setiap hari, tapi waktu sore balik ke kandang. Dia jual merpati tersebut tidak ada masalah. Sebab mampu dia apa? Dia serahkan. Demikian pula kalau budaknya lari. Dia tahu di mana larinya. Ya. Dan kalau dia mau beli. Dia segera pergi mengambil budak tersebut. Nah, ini tidak ada masalah.
Sebab dia mampu menyerahkan. Demikian pula kalau ikannya berada di kolamnya, ya, berada di wilayahnya, di empangnya, ya, dia jual tidak ada masalah. Sebab dia sangat mudah bisa mengambil ikan tersebut. Baik. Jadi sekali lagi ucapan dari contoh-contoh yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, ini berkaitan dengan hal yang tidak mampu dia serahkan. Berkaitan dengan hal yang tidak mampu dia serahkan. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang menjual barang curian. Kata beliau, wala bai'ul maqsub illa li ghasibihi aw may yaqdiru ala akhdihi minhu. Iya. Dan tidak boleh menjual barang curian atau barang rampasan illa li ghasibihi, kecuali kalau dia jual kepada orang yang merampasnya. Iya. Ya, kalau barang rampasan itu bukan milik dia ya, hilang syarat apa? Syarat kepemilikan. Dan dimaklumi kalau hilang syarat kepemilikan berarti dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, tapi kalau hal barang yang dicuri tersebut dia jual kepada si pencurinya, boleh saja. Tapi dengan syarat apa? Syarat taradhi, saling ridha antara keduanya. Jangan sampai dia jual kepada si pencuri atau si perampas karena dia tidak mampu lagi mengambilnya. Ya. Daripada dia tidak mampu mengambilnya, sudah dia jual murah saja. Harganya harusnya 100 juta mobil yang dicuri. Tapi karena dia tidak mampu, sudah dia terima 50 juta, tidak apa-apa. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Illa li ghasibihi, kecuali kepada orang yang merampasnya. Au may yaqdiru ala akhdihi minhu, atau siapa yang mampu mengambilnya dari orang itu. Dikata misalnya dia jual kepada ayah si pencuri atau ayah si perampok, nah, maka itu memungkinkan ya, sebab mungkin dia apa? Mungkin dia ambil. Maka itu syah di dalam hal yang seperti itu. Baik. Kemudian terakhir tentang menjual hal yang belum ditentukan. Kata Ibnu Qudamah, wala bai'u ghairi muayyanin ka'abdin min abidihi aw syatin min qati'in illa fima tatasawa ajza'uhu faqafizin min subratin. Kemudian kata Ibnu Qudamah, dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum ditentukan. Ya. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum ditentukan. Jadi hal yang belum ditentukan, ya, itu tidak boleh untuk dijual. Ini sudah berlalu bersama kita sebutkan dari syarat jual beli bahwa apa yang dijual itu harus dimaklumi. Juga dari harga yang dijual itu harus dimaklumi. Nah, karena itu sesuatu yang belum ditentukan, tidak boleh dijual. Karena terdapat di dalamnya jahalah. Terdapat di dalamnya gharar, tidak jelasan. Maka tidak boleh menjualnya. Misalnya dia berkata, saya ka'abdin min abidihi. Dia jual seorang budak dari budak-budaknya. Ya. Budak yang mana? Tidak dia tahu mana budaknya, sifatnya bagaimana, ketentuannya bagaimana. Dia tidak tahu. Maka ini tidak diperbolehkan karena tidak jelas. Au syatin min qati'. Atau dia jual satu ekor kambing dari kambing-kambing yang dia miliki. Nah, diketahui kambing yang mana, kecil, besar, cacat atau tidak, jantan atau betina, dia tidak tahu. Maka ini tidak jelas ya. Illa kecuali fima tatasawa ajza'uhu kaqafizin min subrah. Kecuali kalau bagian-bagian dari sesuatu yang tidak jelas itu sama sudut-sudutnya. Seperti satu qafiz dari subrah. Satu qafiz dari subrah. Iya. Subrah ini dia adalah tumpukan makanan. Bercampur di situ makanan. Itu disebut subrah. Ya, kalau qafiz dia bentuk dari takaran. Bentuk dari takaran. Senilai 12 sa' qafiz. Iya. Jadi mungkin hampir satu karung ya. Kalau 12 sa' kalau dihitung
Ini mungkin 20-an kilo, hampir 30 kilo. Satu karung lah. Jadi kalau khafiznya, dia dari misalnya tumpukan makanan di situ, ada kurma, ada gandum, ya, sama bentuknya, sama ajza'nya, maka ini tidak ada masalah kalau sama. Sebab ada kejelasan. Hanya saja kalau tidak sama, nah ini yang tidak jelas namanya. Tidak jelas. Kalau dia tidak jelas, ini tidak diperbolehkan. Baik. Selesai sudah Ibnu Qudamah menyinggung ya, hal-hal yang terdapat di dalamnya penjelasan secara umum tentang syarat-syarat jual beli. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang beberapa bentuk jual beli yang dilarang.